Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan dengarkan renungan firman saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami masih diberikan kesempatan untuk kami dengarkan firman-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita sama-sama belajar atau sama-sama kita membahas tentang pembahasan kita sepanjang minggu ini, yaitu minta apa saja kamu akan menerimanya. Itu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17. Kita masuk dalam tema renungan pagi ini, berharap pada Tuhan. Kita akan baca ayat pokok kita, Mazmur 39 ayat yang ke-8. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Ji Tuhan. Di dalam kamus KBBI, kata menanti-nantikan berarti menunggu atau mengharapkan dengan sabar dan sering. Bisa juga berarti menanti sesuatu secara berulang-ulang. Puji Tuhan. Kalau ada satu kata yang paling sulit kita jalani hari-hari ini adalah kata menunggu. Ya. Menunggu. Seringkali kita tidak pernah sabar ketika kita menunggu. Apakah menunggu janji seseorang, apakah kita menunggu kehadiran seseorang, apakah kita menunggu jawaban dari Tuhan, entahkah kita menunggu jawaban atau pesan lewat WA yang kita sampaikan pada saat kita membutuhkan, tapi belum dijawab, seringkali membuat kita kecewa dalam kita menunggu. Karena ketidaksabaran kita menunggu membuat hati kita jadi kecewa. Ya. Kita sering tidak sabar menunggu. Mungkin kalau 1 jam, 2 jam, ya masih bisa saudara. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan, puluhan tahun, sulit rasanya. Tidak mungkin ya kita menunggu selama itu. Ya. Tapi dalam cerita Alkitab, ada tokoh Alkitab yang tidak asing lagi itu Abraham bersama istrinya Sarah. Bagaimana dia menunggu, menantikan jawaban Tuhan atau doanya, menginginkan seorang anak di tengah-tengah rumah tangganya. Ya. Saya rasa tidak mudah seperti Abraham. Dia menunggu bukan waktu yang singkat, saudara, tapi waktu yang cukup lama. Puluhan tahun Abraham menantikan kehadiran anak. Tetapi kenapa Abraham begitu sabar? Dia menantikan jawaban Tuhan. Karena Abraham adalah orang dekat dengan Tuhan. Ya. Dia suka bergumul dengan Tuhan. Jadi dia tahu betul apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika doanya belum dijawab, terus dia berdoa, dia menantikan itu dengan sabar. Sehingga hasil daripada kesabaran Abraham dan Sarah, dia mempunyai seorang anak. Itu lahirlah Ishak. Bagaimana kesabaran Abraham diuji oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk bersabar. Kalaupun dengan menunggu puluhan tahun, saudara. Tetapi hasil dari kesabaran, akhirnya dia mendapatkan janji Tuhan. Seringkali kita tidak menikmati janji Tuhan atau tidak menikmati berkat Tuhan karena adanya ketidaksabaran dalam hidup kita. Ya. Pada waktu kita
mengalami pergumulannya. Yang paling berat ketika kita mengalami pergumulan hidup, menunggu jawaban Tuhan. Ya, itu yang paling sulit. Ketika dalam pergumulan, tekanan hidup, badai yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, kita tidak siap. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Ya. Tidak sabar untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan menyatakan kemuliaan, untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Seringkali kita memakai cara kita sendiri untuk mendapatkan janji itu. Ya. Ketika kita diperhadapkan masalah, kita mencari jalan kita sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Jalan yang pintas, jalan yang cepat. Tapi apa yang kita dapat? Ketika kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, tidak ada sejahtera, tidak ada damai, gelisah. Karena apa? Yang kita dapatkan terburu-buru. Seringkali kita menunggu memang waktunya Tuhan mungkin lama dengan waktu yang kita butuhkan. Tetapi ingat bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena kita memilih waktu menurut kita yang terbaik. Tapi Tuhan bilang tidak. Nanti. Tapi Tuhan tidak. Sekarang. Saya perlunya sekarang. Saya butuhnya sekarang. Dan di dalam hal itu kita tidak ada ucapan syukur. Itu yang sulit kita dapatkan. Ketika kita mengambil jalan pintas, kemudian tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan, berkat itu semakin jauh. Semakin kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam konteks Alkitab, menanti-nantikan memiliki arti yang lebih dalam. Ya. Artinya, memilih dengan kepercayaan yang teguh. Jadi dibutuhkan kepercayaan yang teguh terhadap janji Tuhan. Apalagi dalam pergumulan. Seringkali ketika dalam pergumulan, kita udah berdoa. Seringkali pertanyaan itu muncul. Tuhan, kenapa Tuhan belum jawab ya doa saya? Saya sudah mulai lelah, letih, capek. Kenapa, saudara, mengalami hal itu? Karena tidak ada ucapan syukur. Karena kita tidak izinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga dalam pergumulan kita menjadi lelah, capek. Karena ulah kita sendiri, kita mencari jalan keluar sendiri, jalan pintas. Kita merasa lelah, capek, menunggu. Tapi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, dan menaikkan Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih menikmati hidup. Karena kita lupa dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang ada kita kecewa. Kita tidak sabar menanti janji Tuhan. Ya. Tapi tidak dengan Mika, saudara, ya. Di dalam Mika 7 ayat yang ke-7, kalau di sini dikatakan, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku, Allahku akan mendengarkan aku. Puji Tuhan. Kita lupa bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa. Ketika kita menghadapi persoalan dan Tuhan belum jawab, sepertinya Tuhan tidak dengar. Salah, saudara. Kita diajar pagi hari ini untuk percaya kepada Tuhan. Berharap sungguh kepada Tuhan. Tentunya dengan menaikkan ucapan syukur kita. Menanti dengan sabar. Saya tidak percaya Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Ya.
Di sini dikatakan bahwa berharap kepada Tuhan Tuhan tidak akan mengecewakan. Ya. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan sampai kita menikmati janji Tuhan, mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mendengar. Dia memperhatikan dan Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Apa yang kita butuhkan saat pagi hari ini, apa yang kita gumulkan, Bapak Ibu Saudara, yakinlah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan nyata atas kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami menunggu waktu yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami roh kesabaran Tuhan, untuk kami dapat melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.